Mari bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan di Worship Night Regional Jawa Timur, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, dan Australia pada tanggal 23 Maret 2021, premier 7 malam di YouTube GMS Jatim Bali Nusa. Jangan lewatkan firman dan doa setiap hari Kamis pukul 7.30 malam bersama Pastor Samuel Muji dan Pastor Lanitan live melalui Instagram, YouTube, dan Facebook PS Lanitan. Share atau bagikan link YouTube firman dan doa kepada seluruh keluarga, teman, kerabat untuk bersama-sama mengalami hadirat Tuhan dan mujizatnya. Shalom para pengusaha dan para profesional. Tanggal 25 dan 26 bulan Maret ini diadakan suatu acara diskon yang bertema Holy Spirit and the Marketplace, Roh Kudus dan Marketplace. Saya ingin sekali dan tergerak untuk bisa memuridkan Anda secara langsung dan memperkenalkan my best friend. Tentunya kita semua punya Roh Kudus, tapi saya ingin membagikan pengenalan saya kepada Anda, keintiman dan berjalan dalam pengurapan untuk dunia bisnis yang Anda geluti. Langsung nanti dari kitab Yoel saya akan jabarkan rema-rema yang saya dapatkan dan pewahyuan. Rindu sekali melihat para pengusaha dan para profesional dibangkitkan tidak tanggung-tanggung dengan urapan dan mengenal Roh Kudus dari dekat, begitu dekat dan intimnya seperti sahabat. Saya akan berjumpa dengan Anda di acara tersebut dan siapkan hati baik secara online maupun secara onsite untuk bertemu dengan Roh Kudus, my best friend. Perselingkuhan itu adalah ketika orang itu sudah mulai mencederai komitmen yang semula. Ya, tentunya perselingkuhan ini nggak selalu bicara tentang pernikahan ya. Pacaran pun mungkin ada orang selingkuh, artinya dia punya hubungan di luar hubungan yang sebenarnya. Bagaimana perselingkuhan itu bisa terjadi? Apa penyebab dan dampaknya? Serta bagaimana cara mengatasi perselingkuhan? Saksikan full videonya di Table of Content dengan judul Selingkuh di YouTube @PSLanitan. Salah satu penyebab pernikahan yang tidak harmonis adalah karena faktor keuangan. Dan kali ini kita akan membahas secara praktis dan mudah untuk diaplikasikannya. Karena itu di ibadah online kita di minggu yang ketiga di bulan Maret kita membahas tentang keuangan di dalam pernikahan. Anda bisa mengaksesnya melalui YouTube GMS Jatim Bali Nusa atau melalui gms.church/streaming/Jatim Bali Nusa Aus. Anda bisa mengaksesnya mulai dari hari Sabtu dini hari. Jangan ketinggalan Bapak Ibu Saudara, juga jangan terlewatkan. Sampai jumpa di ibadah online kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya bisa menyapa Anda di ibadah online hari ini. Welcome home. Selamat mengikuti ibadah secara online. Saya percaya kasih sukacita dan damai sejahtera Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita. Connect Group adalah komunitas rohani yang ada di Gereja Mawar Syaron. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum mengikuti Connect Group, Anda bisa mendaftarkan diri Anda di nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Dan saya juga menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk like, share, and subscribe YouTube channel GMS Jatim Bali Nusa supaya kita mendapatkan informasi dan mengikuti setiap kegerakan yang ada di gereja ini. Dan setiap ibadah yang kita lakukan tidak lepas dari satu yang namanya kita memberikan persembahan dan persepuluhan. Saya mendorong untuk setiap kita bisa memberikan secara transfer, juga bisa melalui scan QR Code yang ada di layar kaca Anda. Saya percaya persembahan dan persepuluhan yang kita berikan, kita kembalikan kepada Tuhan, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan hati kita akan dipenuhi dengan ucapan syukur oleh Tuhan. Mari persiapkan hati Anda, kita akan berdoa, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama. Kami percaya Tuhan, Kau akan menjamah kehidupan kami. Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang baru di dalam kehidupan kami. Tuhan beracara dari awal pertengahan pada akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami akan mengalami kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk kami memulai ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati.
Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Come on! Woo! Clap your hands in the air. Memuji namamu, ku bermazmur bagimu, kota benteng yang teguh, Allah kekal. Firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa. Bimbang lagi, percaya dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, menari dalam-Mu. Sebab kadamu dan tongkat-Mu penuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Hey, yeah. Oh, oh, oh. Yesus, kon ku memuji namamu, ku bermazmur bagimu, kota benteng yang teguh, Allah. Katakan firman-Mu, firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa. Bimbang lagi, percaya dengan apa? Dengan segenap hati. Say, haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, 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 menari dalam-Mu. Sebab kadamu dan tongkat, amin, menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita.
yang lebih luar biasa. Haleluya. Come on. Hey. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Hey. Teman sama-sama katakan, kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji. Come on, say, we are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Come on, sama-sama kita menari buat Tuhan. Hey. Go sama-sama sorakan. Na 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 na. Hey. Na 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 na. Na 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 na. Hey. Na 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 na. Na 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 na. Hey. Na 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 na. Na 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 na. Hey. Na. Katakan, we are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Hey. Na 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 na. Hey. Na 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 na. Na 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 na. Hey. Na 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 na. Come on. Na 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 na. Hey. Na 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 na. Na 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 na. Hey. Na 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 na. Haleluya. 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 Kami senang berada dekat-Mu Tuhan. Biar selamanya Tuhan, hidup kami ini milik-Mu. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you
through storms and raging seas. Faithful, you're my God. Yes, you are. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life in offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. One says, Savior of my soul, Savior of my soul. I confide in you through all my darkest moment. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storms and raging seas. Faithful, you're my God. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Yes, your light it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. Come on, say. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life in offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Oh, Lord, I live to honor you, and I long to bring my life in offering. Take me higher, oh Jesus, draw me deeper and deeper. I give all to be with you. Mari nyanyikan lebih tinggi lagi. Katakan, and I live to worship you, Lord. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever
Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Between my Lord and me, Lord, I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Mari setiap Anda angkat kedua tanganmu, kita sama-sama. Mari izinkan biar Roh Kudus menjamah kita. Sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan, biar izinkan Roh Kudus menjamahmu dimanapun engkau berada. Ya, saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu manis sedang masuk hari ini. Entah mungkin di ruang tamu, entah di kamar Anda, ataukah di ruang keluarga, dimanapun Anda berada. Haleluya Tuhan. Oh Ramanaya Syara Maramarala Maralaba. And I live, yes Lord, worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I want to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. Amin Tuhan. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. Oh yes, my precious Savior. Amin Tuhan. Who can stand between my Lord and me? Engkaulah kekasih jiwa kami. Lord, I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher. Amin Jesus, amin. Yes Lord, haleluya. I give all to be with you, and I live to
Haleluya Tuhan. Kami siap dengar kebenaran firman Tuhan karena kami tahu kebenaran firman Tuhan itu akan memerdekakan hidup kami. Sungguh ya Tuhan, kami merasakan Engkau begitu manis dan begitu lembut. Biar kasih-Mu yang tidak terbatas itu memenuhi setiap hati kami. Dan ya Tuhan, ini kami ya Tuhan berbicara leluasa kepada kami. Karena kami percaya di momen bulan keluarga ini, Tuhan akan bicara kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Senang bisa menyapa Anda kembali. Dan tentunya kita di dalam tema yang sama, tema keluarga. Dan kalau Anda masih ingat, minggu lalu kita bicara tentang degradasi cinta part 1. Dan kali ini kita akan membahas di part 2. Oleh sebab itu, Anda yang belum, mungkin ada yang belum melihat dari khotbah kita di minggu lalu, Anda bisa lihat di YouTube GMS Jatim Bali Nusa, Anda bisa search di sana, dan pasti Anda akan dapatkan khotbah kita yang minggu lalu. Ya, dan kali ini kita akan membahas degradasi cinta part kedua. Ya, mungkin kalau hari ini juga Anda yang baru ini nonton tentang degradasi cinta, ini saya akan beri intermezzonya terlebih dahulu sebelum kita akan lanjut di poin yang keempat. Nah, degradasi cinta itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Cinta itu adalah perasaan manusia yang amat sangat kuat. Kalau Anda tahu Yakub itu berkata, aku kan bekerja 7 tahun untuk mendapatkan pujaan hatinya, yaitu Rahel. Dia bekerja selama 7 tahun. Dan kalau Anda baca di dalam ayatnya, yaitu di Kejadian 29, ayat yang ke-20 dikatakan, kerja 7 tahun itu seperti beberapa hari saja. Itu kekuatan cinta. Dan kalau orang jatuh cinta, maka masing-masing pribadi itu punya yang namanya tabungan cinta. Yep. Nah, ketika orang itu masih pacaran gitu ya, tabungan cinta mereka tambah hari tambah bertambah. Dan kalau sampai kepada puncaknya, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Tetapi ada banyak hal, ada banyak kejadian yang membuat ketika menjalani pernikahan, tabungan cinta masing-masing pasangan itu berkurang, bahkan cenderung menurun. Dan kalau sampai tabungan cinta antara yang pria dan wanita itu, baik suami maupun istri, kalau terus menurun bahkan sampai di titik 0, maka tidak heran kalau kita mendengar dalam pernikahan ada yang namanya kata perceraian. Pernikahan itu gairah yang kuat, cinta yang membara seperti itu. Nah, cinta dalam pernikahan itu tidak boleh cuma bertahan, tapi cinta dalam pernikahan itu harusnya semakin bertambah-tambah. Yep. Tabungan cinta dalam pernikahan itu harus bertambah. Apabila tabungan cinta kita semakin berkurang, maka apalagi sampai ke titik 0, itu yang dikatakan tadi akan menyebabkan yang namanya perceraian. Pertanyaannya adalah apa yang bisa membuat tabungan cinta kita itu berkurang? Yang kita namakan degradasi cinta. Bukan tidak cinta sih, dulu waktu pacaran sampai ke jenjang pernikahan, tentunya ada cinta di baliknya. Tapi setelah menikah sekian tahun, mungkin kalau masih masa-masa pertama, masa honeymoon, orang masih berbunga-bunga, segala sesuatu bisa ditolerir, segala sesuatu lihatnya cuma kebaikan. Tapi ketika bertambah tahun, tiba-tiba mulai merasa rasanya tidak seperti dulu ya cintanya atau apapun. Hati-hati, jangan-jangan kita mengalami yang namanya degradasi cinta. Dan kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4, dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Mungkin Anda bertanya terus apa hubungannya dengan kasih yang berkurang, dengan cinta yang tabung cinta yang berkurang itu. Kalau apa yang kita baca ini menjadi kebalikan, menjadi lawan katanya, maka itulah yang mengakibatkan pernikahan itu menjadi cinta yang ada itu semakin berkurang. Saya mau kasih sebuah contohnya. Contoh nih, kalau kita ambil dari kasih itu sabar. Kalau pernikahan itu menjadi tidak sabaran, ya kan? Dulu kalau waktu berjalan dengan pasangan, ketika mungkin janjian mau pergi kemana, terus dengan pasangan mungkin sedang prepare segala macam, dan kita mungkin dulu sabar sekali. Tunggu sebentar ya, enggak apa-apa.
Tapi setelah menjelang pernikahan, katanya survei mengatakan 6 tahun pernikahan, di atas 6 tahun, mulai nggak sabar. Di kamar mandi mulai ketuk pintu dengan keras segala macam, ayo cepat keluar. Kalau dulu di kamar mandi nggak apa-apa, selesaikan dulu. Sekarang jadi nggak sabar. Nah, ini yang membuat tabung cinta menjadi berkurang. Apalagi dikatakan kalau kasih itu murah hati, ini kebalikannya, menjadi pelit. Apa-apa dihitung pasangan, segala macam, ayo makan di luar, nggak usah pemborosan. Ya, kita makan di rumah saja. Ini bahaya, saudara. Ya, apalagi dikatakan cemburuan, waduh, ya kan? Apa-apa dicemburuin, apa-apa itu, artinya nggak trust, dicurigain ada sesuatu seperti itu. Bahkan tabung cinta itu berkurang ketika setiap orang mulai menonjolkan diri sendiri, memegahkan diri, dan menjadi sombong, selalu melihat dirinya jauh lebih baik daripada pasangannya. Apalagi melakukan yang tidak sopan, ya kan, di depan umum ceritakan tentang pasangannya, ya kan, mungkin kelihatannya sebuah percandaan segala macam, itu melukai, saudara. Dan dikatakan pemarah, menyimpan kesalahan orang lain. Ini saya balik semua ya dari 1 Korintus 13 ini. Ketika itu mulai terbalik, itulah yang dikatakan awalnya pernikahan itu dipenuhi dengan cinta. Tapi ketika salah bersikap, salah bertindak, salah melakukan, maka itulah yang membuat tabung cinta dari pasangan itu mulai berkurang. Ya, yang kita takutkan adalah sampai ke titik nol. Ya. Sampai ke titik nol, terjadilah yang namanya perpisahan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, degradasi cinta itu adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang untuk menyakiti, yang sifatnya itu menyakiti dan menghancurkan, ya, sehingga tabung cinta masing-masing pasangan itu bisa berkurang. Kita akan lanjutkan, kita akan segera masuk ya poin yang keempat. 1-3 Anda bisa lihat di tayangan sebelumnya. Poin yang keempat, apa yang bisa menyebabkan cinta itu terdegradasi. Yang keempat itu adalah kebohongan, Bapak Ibu Saudara. Kebohongan itu adalah salah satu alasan terbesar juga cinta masing-masing pasangan itu bisa berkurang. Tidak ada orang yang mau hidup dengan seorang pembohong, ya. Orang yang bohong itu akan menutupi kesalahannya dengan kebohongan berikutnya. Jadi kebohongan itu mengikat gitu ya, karena dia udah kebiasaan bohong. Menutupinya bagaimana ya dengan kebohongan berikutnya. Nah, kalau kita buka di ayat di Amsal 24 ayat yang ke-26, firman Tuhan berbicara seperti ini. Siapa memberi jawaban yang tepat mengecup bibir. Lihat firman Tuhan katakan, siapa memberi jawaban yang tepat. Dengan kata lain, kalau iya, iya, kalau tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang tidak terbuka. Dengan kata lain, jujur apa adanya. Dan ketika kita memberikan jawaban yang tepat itu seperti mengecup bibir. Dan mengecup bibir bagi pasangan suami istri itu bicara tentang keintiman, itu bicara tentang keromantisan, itu bicara tentang ketika mengecup bibir itu berarti tabung masing-masing, tabungan cinta masing-masing itu akan menjadi bertambah gitu. Karena itu kebohongan itu harus tidak boleh ada di dalam pernikahan kita. Ya. Amsal 19 ayat 22 dikatakan sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Gak ada orang mau hidup miskin. Tapi sampai orang memilih lebih baik orang miskin daripada pembohong. Artinya pembohong dibawa lagi standarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau punya pernikahan yang bahagia, mulai dengan satu kata ini, jangan berbohong dengan pasangan. Apapun juga alasannya. Ya, apapun juga. Karena Alkitab juga katakan, di Amsal 14 ayat 2 dikatakan, siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang sesat jalannya menghina dia. Orang kalau nggak takut akan Tuhan, bagaimana bisa membangun pernikahannya dengan bagus? Bagaimana bisa membangun pernikahannya dengan luar biasa? Karena dia nggak takut akan Tuhan pada dasarnya seperti itu. Ya, dan ini menarik sekali. Obat dari kebohongan itu adalah cuma satu, kejujuran. Belajar terbuka satu dengan yang lain. Ya, dan kalau kita mau katakan bahwa prinsip utama dalam pernikahan itu apa sih sebetulnya dalam poin ini? Yaitu adalah kejujuran yang mutlak dan radikal. Artinya bahwa kita ini adalah poin yang nggak bisa ditawar. Ya, apakah harus jujur? Harus. Ini bukanlah opsi pilihan, tapi ini adalah keputusan. Kalau kita mau punya pernikahan yang bahagia, mulai dengan satu kata ini, belajar jujur.
Dan lakukan ini dengan mutlak dan radikal. Ya, karena kenapa radikal? Karena mungkin ada yang berkata bahwa jujur itu harus ya kalau demi kebaikannya lebih baik nggak jujur. Ada yang berkata seperti itu, jangan. Karena pasangan lebih suka kita terbuka, menceritakan. Ya tentunya nanti kita akan belajar poin-poin berikutnya di bawah nanti seperti itu. Ya yang pertama Anda bisa catat ini, kejujuran yang mutlak dan radikal, perhatikan kata-kata ini, akan memberikan gambaran yang jelas dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ya. Kejujuran yang mutlak dan radikal akan memberikan gambaran yang jelas dalam menyelesaikan sebuah masalah. Masalah akan ada titik temunya ketika kita terbuka daripada ditutup-tutupin. Ya kan, semakin kita menutupi dengan kebohongan, maka saya percaya kita tidak mau menyelesaikan sebuah masalah itu tadi. Kita menjadikan masalah itu cuma menghindari masalah, tapi kita tidak akan pernah menyelesaikan yang namanya masalah. Dan ini diperlukan dari kejujuran yang mutlak dan radikal atas setiap pernikahan yang ada. Nah, kejujuran yang mutlak dan radikal itu Bapak Ibu Saudara, itu sangat diperlukan kalau kita menyelesaikan sebuah masalah di dalam rumah tangga. Anda coba bisa bayangkan bagaimana sebuah masalah bisa diselesaikan kalau tidak jujur. Yap. Dua-duanya tidak jujur lebih parah lagi. Kalau salah satu tidak jujur juga masalah nggak bisa diselesaikan. Kenapa? Karena tidak bisa ditarik benang merahnya. Tidak bisa ditarik akar permasalahannya. Kalau kita tidak pernah tahu akar permasalahannya, bagaimana kita bisa mencabut dan menyelesaikan masalah itu sendiri, maka tidak akan ada solusi. Betul. Dan kalau masalah tidak ada solusi, akan bertumpuk-tumpuk. Itulah yang menyebabkan tabungan cinta pasangan demi pasangan itu akan berkurang. Karena itu kenapa saya katakan bahwa obat yang paling manjur untuk kebohongan itu adalah kejujuran yang mutlak dan radikal. Kita harus benar-benar radikal dalam hal kejujuran dengan pasangan kita. Yang kedua, apalagi kejujuran yang mutlak dan radikal itu akan memenuhi kebutuhan emosional setiap pasangan. Kalau orang itu jujur, kalau pasangan itu jujur, entah itu suami, entah itu istri, maka tabungan cintanya itu akan bertambah dengan cepat. Kenapa? Karena kebutuhan emosional masing-masing pasangan itu bisa terpenuhi. Itu bisa terpenuhi. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap orang gitu ya akan tahu. Ya paling enggak, kalau enggak tahu ya, dia akan merasa kalau ini lawan bicaranya sedang bohong apa enggak gitu. Nah, karena itu tidak perlu berbohong Bapak Ibu Saudara. Karena pasangan kita akan tahu, kalaupun dia enggak tahu, dia pasti akan merasa. Dan Anda bisa bayangkan kalau dia merasa bahwa dia dibohongi gitu ya, dan Anda berbohong, maka itu adalah hal yang menyakitkan bagi dirinya. Dan kalau hal itu menyakitkan, ingat degradasi cinta itu apa? Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang yang menyakiti dan menghancurkan tabungan cinta pasangan kita. Yap. Kejujuran yang mutlak dan radikal itu akan membuat pasangan itu menjadi trust. Ya kan? Ketika jujur, menjadi trust. Dan kalau dia trust setiap hari dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan juga trust dengan kehidupan masa depan dari pernikahan yang dibangun. Makanya ketika seseorang membangun pernikahannya dengan kejujuran yang mutlak dan radikal, maka bisa jadi namanya pernikahan ada yang namanya badai kehidupan, ada yang namanya tantangan di dalam pekerjaan, mungkin tantangan di dalam membangun hubungan. Tapi ketika dibangun dengan trust itu tadi, maka pasangan itu nggak khawatir. Tapi menjadi pasangan itu menjadi semakin dia yakin bahwa kita mungkin sedang menghadapi persoalan. Tapi kita percaya ujungnya adalah pasti kemenangan. Ujungnya pasti kita akan memperoleh berkat di baliknya. Nah ini yang harus dicatat dengan baik-baik buat kita semua. Kalau kita mau membangun pernikahan kita dengan benar, mulai dengan satu kata ini, belajarlah untuk jujur yang mutlak dan radikal. Perlu keputusan yang kuat untuk berkata, yes, aku mau jujur. Iya, aku mau terbuka. Iya, aku mau. Karena aku tahu, dasar dari segala sesuatu yang dibangun dari pernikahan selain kasih Kristus, yaitu adalah membangun kepercayaan tadi itu. Itu yang menaikkan emosi. Kenapa orang bilang pernikahannya kok tambah bahagia ya, bertambah tahunnya karena dibangun tiap-tiap hari dari rasa kepercayaan itu tadi. Yang ketiga, ingat baik-baik, ketika kita tidak jujur, perhatikan kata-kata ini, kebohongan adalah tindakan yang selalu menyakitkan. Jangan bilang cinta kalau selalu membohongi.
Jangan bilang cinta kepada pasangan kalau kita nggak pernah terbuka. Kita ada yang ditutup-tutupin. Nggak boleh saudara. Namanya pernikahan harus terbuka. Saya dan Pastor Lani, kita berdua open. Semua, nggak ada yang ditutupi antara kita berdua. Handphone pun kalau ada password, saya pastikan passwordnya pun pasti tahu. Ya kenapa di password bukan karena untuk pasangan. Ada orang yang password infonya untuk pasangannya. Kita password itu kalau seandainya ada apa-apa dengan handphone itu, paling tidak itu tetap datanya aman. Karena ada passwordnya. Tapi saya pastikan nggak ada yang ditutupin antara kita. Kita tahu, PIN ATM kita sama-sama tahu. Berapa keuangan yang kita punya. Karena kita nggak ada yang antara ini uangku atau uangmu, uang bersama. Makanya nggak ada yang ditutupin. Pastor Lani mau anytime, kapanpun melihat handphone saya, silakan. Saya melihat infonya Pastor Lani juga anytime, silakan. Karena kita tahu, kita harus bangun pernikahan kita dengan yang namanya kejujuran tadi itu. Ingat bahwa kebohongan itu akan selalu menyakitkan pasangan. Ya. Kalau kita mau cinta, kalau kita enggak mau menyakiti pasangan kita, mulai dengan satu kata ini, jangan bohong. Ya. Tapi harus jujur. Lalu alasan kenapa sih orang itu berbohong? Ya, yang pertama itu untuk melindungi dirinya sendiri. Nggak tahu ya, mungkin macam-macam gitu ya. Orang punya pemikirannya macam-macam. Tetapi salah satu alasannya kenapa sih dia berbohong kalau ditanya, ya untuk melindungi dirinya sendiri. Padahal harusnya namanya rumah tangga tidak ada yang dilindungi harusnya saling melindungi satu dengan yang lain. Lalu alasan orang berbohong yang kedua supaya tampil baik gitu ya, supaya kelihatan baik. Yang ketiga, apalagi alasan orang berbohong? Katanya ya saya terpaksa bohong supaya untuk kebaikan bersama. Ya nanti kita akan bahas terus sampai bawah. Ya. Lalu apalagi alasan orang itu berbohong? Untuk menghindari masalah lain terjadi atau mengalahkan kesalahan ke hal yang lain. Ingat ya, obat dari kebohongan itu adalah kejujuran. Dan kalau Anda itu menyelesaikan masalah dengan kebohongan atau menghindari masalah, bahkan mengalihkan masalah dengan kebohongan yang lain, tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Amsal 28 ayat 18 dikatakan, siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Ya, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Sepandai-pandainya orang berbohong pasti akan tahu juga pasangannya. Makanya harus hati-hati, bangun pernikahan dengan rasa trust, rasa kepercayaan, rasa percaya, bisa dipercaya. Maka saya percaya pernikahan itu akan menjadi pernikahan yang berbahagia. Sekarang adalah bagaimana untuk mengatasi kebohongan. Ya, untuk mengatasi kebohongan diperlukan yang namanya tadi dikatakan kejujuran yang mutlak dan radikal. Ya, artinya apa? Harus ada komitmen yang kuat antar setiap masing-masing individu untuk membangun pernikahan ini dengan kejujuran. Ya, yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi ini? Yaitu adalah terbuka kepada pasangan apapun alasannya. Ya, terbuka. Ya, tapi memang harus dilihat juga in the right time, in the right place, in the right mungkin people lagi bad moodnya lagi bagus atau segala macam. Tapi harus jujur, harus terbuka. Nggak boleh ada yang ditutup-tutupin. Ya, saya melihat banyak pernikahan yang jadi masalah di kemudian hari karena itu tadi nggak berani terbuka dengan pasangan. Selalu punya orang kalau nggak terbuka itu kadang-kadang juga punya asumsi, ya kan? Nanti pasanganku marah atau apapun segala macam. Ya kalau memang salah ya berhaklah pasangan kita pasti marah. Ya namanya kita melakukan kesalahan. Tapi saya percaya karena kalau pasangan itu cinta, pastinya juga mungkin dalam kesalahan pasangan juga akan memberikan pengampunan juga di sana. Ya, asal tidak disengaja berulang dan tidak mau berubah. Seperti itu beda lagi seperti itu. Tapi kadang-kadang ada orang yang asumsi. Asumsinya adalah nanti begini, nanti pasangan pasti kurang setuju atau apapun. Nah ini hati-hati saudara. Kita membangun pernikahan harus yang pertama untuk mengatasi kebohongan, yaitu berani terbuka kepada pasangan apapun alasannya. Ya, karena kebohongan bagaimanapun itu pasti akan terbongkar. Karena itu kebohongan apapun alasannya pun itu juga akan menyakitkan. Yep. Mungkin Anda berkata seperti ini, oke nih dia jujur gitu loh. Lalu bagaimana dengan lawan bicaranya?
Kalau yang bohong sudah jujur, bagaimana dengan yang dibohongi? Bagaimana dengan korban dari kebohongan itu? Misalnya ini lawan bicaranya gitu ya. Dan Anda mungkin kaget dengan kejujuran yang dilakukan oleh pasangan Anda. Membuat Anda syok gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Dan kejujuran itu sangat menyakitkan bagi Anda. Dengar saya baik-baik. Ketika itu terjadi dalam kehidupanmu. Yang pertama, terimalah. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, Yesus saja sudah menerima kita apa adanya. Memang bukan perkara mudah untuk berkata demikian gitu ya. Karena mungkin kejujuran yang Anda dengar hari ini dari pasanganmu itu begitu amat sangat menyakitkan. Tapi percayalah satu hal, kita tidak mau membangun pernikahan kita dengan kebohongan. Dan kalau kejujuran itu terjadi dalam hidup kita, biar itu menjadi awal di mana kita akan bangun pernikahan ke depan itu dengan takut akan Tuhan. Dan kalau pernikahan dibangun dengan dasar yang benar, maka saya percaya hasilnya pun akan menjadi luar biasa. Jangan Anda berkata seperti ini, ya sudah, saya tidak bisa menerimanya dan mari akhiri ini semua. No, ingat tidak ada manusia yang tidak pernah salah, demikian juga Anda. Sekalipun hari ini mungkin Anda adalah korban dari ketidakjujuran itu, tapi ketahuilah bahwa Anda pun ini karena kasih karunia. Tuhan juga melayakkan kita. Karena itu kalau hari ini pasangan kita mulai jujur kepada kita dan itu apa adanya dan itu menyakitkan engkau, saya mau katakan ambillah keputusan untuk mengampuni. Dan ketika Anda mengampuni, lalu terimalah dia. Memang sulit gitu, tapi akan ada masa di mana ketika engkau melakukan itu, pernikahanmu akan menjadi pernikahan yang berbahagia, akan menjadi pernikahan yang berbeda. Dan kalau Anda mengambil keputusan, saya tidak bisa menerima dengan kejujuran ini gitu ya, maka Anda mengambil langkah yang salah. Percayalah satu hal, itu ketika masalah tidak dihadapi, belum tentu Bapak Ibu Saudara ketika engkau melakukan itu engkau akan menemukan yang lebih baik. No. Jawabannya adalah di sini. Ketika Anda mulai mengampuni dan menerima. Itu bagi orang yang tanda kutip engkau adalah orang dari korban yang ketidakjujuran itu. Ampuni dan terimalah. Dan mulai bangun kembali. Yang kedua gitu ya, mengatasi kebohongan ini bagaimana caranya? Yang kedua, lakukanlah kejujuran bukan dengan tuntutan. Jadi ketika ngomong jujur itu bukan dengan tuntutan, bukan dengan penghakiman, apalagi dengan amarah gitu ya. Bukan dengan tuntutan, maksudnya kayak gini. Aku akan jujur ya kalau kamu seperti ini. Loh, kamu jujur tuh nuntut dulu gitu Bapak Ibu Saudara. Kalau mau jujur nuntut dulu, jujur ya jujur Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu nuntut. Jadi lakukanlah kejujuran itu bukan dengan menuntut. Lalu bukan juga dengan penghakiman. Misalnya apa? Aku akan aku ini tidak jujur itu karena kamu kayak gini gitu. Aku seperti ini karena kamu seperti itu. Loh, Bapak Ibu Saudara, dia mau berkata jujur tetapi dengan menghakimi orang lain. Dia berkata bahwa aku ini tidak jujur itu karena kamu membuat aku tidak jujur. Lakukan kejujuran tanpa penghakiman. Lalu apalagi dengan amarah. Ya wis, aku mau jujur. Ya, aku akan berkata apa adanya, tapi dengan marah-marah. Anda harus lihat tayangan yang pertama, degradasi cinta di part 1. Kita bahas banyak, ada poin 1, 2, dan 3 ya. Kalau Anda sudah pelajari 1, 2, 3 itu Anda akan tahu apa yang kita sampaikan di poin ini. Lakukanlah kejujuran itu bukan dengan tuntutan, bukan dengan penghakiman, juga bukan dengan amarah. Untuk mengatasi kebohongan yang ketiga, diperlukan yang namanya keterbukaan. Keterbukaan dilakukan dengan perasaan jujur yang penuh dengan kasih sayang. Artinya bahwa di dalam ketika kita mulai terbuka tadi itu, kita punya di dalam hati kita ini karena kita ingin memperbaiki relasi hubungan yang ada. Kita ingin punya pernikahan yang harmonis. Kita ingin punya pernikahan yang lebih bahagia lagi. Makanya dilakukan dengan jujur, itu bukan karena terpaksa, bukan karena disuruh orang bahkan, tapi ini adalah keinginan dari hati kita. Karena kita mau dipercaya sama pasangan kita. Kita mau juga pasangan kita bisa bersyukur ketika punya kita di dalam pernikahan ini. Jadi seperti itu, harus belajar terbuka, dilakukan dengan perasaan jujur yang penuh dengan kasih sayang. Ya dengan hati yang mengasihi pasangan. Anda menceritakan itu karena Anda ingin nggak ada yang ditutupi dalam kehidupan Anda. Ya, dan terlebih lagi karena Anda tahu Anda punya Tuhan dan Tuhan selalu melihat apa yang Anda lakukan dan Anda mau hidup lebih benar lagi di hadapan Tuhan. Jadi seperti itu.
Segala sesuatu yang dilakukan dengan kasih pasti menghasilkan dampak yang luar biasa. Makanya kejujuran, keterbukaan dilakukan dengan perasaan jujur yang penuh dengan kasih sayang. Yang keempat, kejujuran itu artinya mengungkapkan semua yang ada, informasinya sebanyak mungkin. Baik berupa pikiran kita, baik apa yang ada di pikiran kita, di perasaan kita, keinginan, kesukaan kita, ketidaksukaan kita, masa lalu pribadi kita, aktivitas sehari-hari, rencana masa depan dan sebagainya. Jadi semua aspek dalam hidup rumah tangga ini belajarlah untuk berkata jujur. Nah Bapak Ibu Saudara, transparanlah jadi orang kira-kira seperti itu. Transparanlah dalam menjalin hubungan suami istri. Kalau enggak suka ya bilang enggak suka. Tapi dengan ada caranya ya Bapak Ibu Saudara, kita juga sudah pelajari. Bilang saja tidak suka dan menyampaikannya itu dengan penuh kasih sayang. Supaya setiap masukan kita juga bisa diterima oleh pasangan. Dan kalau itu terjadi, maka tabungan cinta masing-masing orang, masing-masing pasangan itu akan bertambah. Amos 3 ayat 3 dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Ya, dan dalam poin tentang kejujuran ini, tentang kebohongan ini, ayo ambil langkah kecil, mulai sepakat dua orang pasangan untuk berkata, ayo kita sepakat untuk apa? Untuk saling jujur. Tidak boleh ada rahasia di antara kita. Kalau Anda mendengar khotbah ini dengan pasangan Anda, mulai ambil komitmen yang sama. Ayo, mulai hari ini kita bangun pernikahan kita dengan hati yang bisa dipercaya, saling trust. Ya, dan pastikan bukan saling trust itu kan menuntut ya, lebih kepada aku mau jadi orang yang bisa kamu percayai lebih. Karena kita akan memulai pernikahan ini dengan itu saling jujur dan terbuka tadi seperti itu. Ya. Dan poin kelima selanjutnya adalah bagaimana apa yang membuat tabung cinta itu berkurang, degradasi cinta terjadi. Itu yang kelima adalah kebiasaan buruk yang menjengkelkan, ya. Kadang orang kalau dibilang menikah, ketika dulu pacaran ditanya gimana, segalanya indah gitu ya. Tapi setelah menikah ternyata agak kaget-kagetan katanya. Ya kan, kenapa kaget-kagetan? Melihat ternyata ada banyak hal yang tidak pernah kuduga, mungkin gitu. Ini yang survei mengatakan, apa kebiasaan buruk yang menjengkelkan? Ini surveinya yang mengatakan adalah cerewet katanya. Ya, ada yang dikatakan merendahkan pasangan. Cuek kalau pria, ya kan. Terus apalagi mudah marah, apalagi kalau sampai banting barang. Saya pernah dengar tentang orang yang bertengkar, ya padahal ekonominya juga lagi susah. Tapi kalau bertengkar, handphone dibanting, lemari ditendang, sampai pecah segala macam, itu bikin sebel pasangan, ya kan. Pasangannya tahu kita nggak banyak uang, ya meskipun banyak uang pun juga nggak melakukan hal ini. Tapi ini adalah kebiasaan buruk yang kalau tidak hati-hati ini akan selalu bisa mengakibatkan tabung cinta pasangan kita akan menjadi berkurang. Apalagi sampai minus gitu ya. Hati-hati. Mungkin ada yang tidak terlalu ekstrem sampai seperti itu, tapi bisa dilakukan adalah terlalu banyak kritik. Hati-hati, kadang bertambah usia pernikahan, bertambah umur, bertambah banyak makan asam dan garam, ya kan? Jadinya suka lebih kritik lagi kepada pasangan. Hati-hati, ini semua akan mengakibatkan tabung cinta yang dipunya akan berkurang. Lalu juga suka bertengkar. Di dalam Amsal 21 ayat 9 dikatakan demikian. Lebih baik tinggal pada sudut satu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Wah, lebih baik di satu rumah itu di atas rumah gitu ya. Daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar, kebiasaan buruk yang menjengkelkan. Lalu apa? Taruh barang dengan sembarangan, ya. Karena dalam pernikahan kan kita sudah kelihatan semuanya gitu. Lalu taruh barang dengan sembarangan, lalu bangun tidur kesiangan, udah bangun tidurnya siang, enggak tanggung jawab lagi. Dengan kata lain, kebutuhan makan segala macam tidak disiapkan. Jadi banyak hal dan tanpa disadari itu bisa mengurangi tabungan cinta masing-masing pribadi. Ada lagi mungkin juga kebiasaan buruk yang menjengkelkan adalah tidak menghargai pasangan. Pasangan sudah berjuang, kalau saya pria, istri saya sudah memasak, sudah melakukan bersih-bersih rumah, segala macam, tapi kurang di-appreciate. Ya, maka itu juga yang membuat menjadi sesuatu yang menjengkelkan juga kepada pasangan.
Ya kan, hal-hal yang kecil ini bisa merusak tabungan cinta kita dan bisa merusak hal-hal besar dalam kehidupan kita dan kita perlu menemukan solusinya. Seperti itu. Solusi yang pertama. Solusinya bagaimana? Yang pertama sederhana Bapak Ibu Saudara, buat saja daftar kebiasaan yang menjengkelkan dari masing-masing setiap pasangan. Ya, ingat kalau buat daftar itu harus jujur dan kejujurannya itu harus mutlak dan radikal seperti ayat yang di atas. Kita harus jujur sama diri kita sendiri dan jujur juga sama pasangan ketika mungkin pasangan membantu meliskan kebiasaan buruk yang menjengkelkan gitu. Kadang manusia itu nggak bisa menyadari kesalahannya sendiri, tetapi pasangan itu lebih bisa melihat kita apa adanya dan kita harus jujur dengan mutlak dan radikal bahwa ya memang kita orang yang seperti itu. Ternyata ada area-area dalam hidup kita tuh menjengkelkan gitu. Izinkan orang itu buat daftarnya dan kita sendiri pun buat daftar list apa yang menjadi kebiasaan kita yang menjengkelkan. Kita buat gitu ya, masing-masing pasangan gitu ya. Nah, ketika sudah dibuat, lalu apa yang dilakukan? Lalu yang kedua adalah buat kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama apa gitu ya? Kesepakatan bersama bahwa setiap kebiasaan buruk yang dipunya itu harus hilang, diganti dengan kebiasaan yang baik yang baru. Jadi kebiasaan buruk yang sudah kita list itu gimana caranya supaya itu hilang gitu. Dan digantikan dengan kebiasaan baik yang baru. Nah, contohnya sederhana seperti ini ya. Ingat ya bahwa kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang itu akan menjadi karakter. Coba kita ngobrol misalnya suami istri ngobrol santai gitu ya. Lalu kita mungkin tetapkan waktu. Gimana kalau misalnya sebulan ya. Sebulan semua kebiasaan buruk kita coba rubah. Jadi kita coba menghancurkan kebiasaan lama kita dalam waktu sebulan. Dan bulan berikutnya itu adalah kita mulai membangun kebiasaan baik yang baru gitu ya. Kebiasaan baik yang baru kita mulai bangun. Jadi kita ada deadline, ada kesepakatan satu dengan yang lain. Nah kalau itu dilakukan Bapak Ibu Saudara, maka saya percaya ingat ya, kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi karakter. Karakter yang buruk, kebiasaan yang buruk. Kesadaran dari setiap orang untuk mau berubah menjadi lebih baik. Ya, kita berdua juga punya satu tempat yang kita khususkan untuk kita bisa, yang namanya meskipun kita pendeta juga manusia kan, pendeta juga punya kekurangan, punya kelebihan. Namanya saya juga seorang pria, seorang suami, saya juga punya banyak kelemahan juga. Seringkali kita juga sering duduk di meja makan kami, tempat yang kita sepakati, momen lagi enak, suasana lagi enak sambil makan, terus kita mulai membuka pintu, tiap-tiap kita membuka pintu. Apa yang kamu tidak suka dari apa yang kulakukan? Nah, kita harus berani untuk berkata itu. Ya, yang diberi kesempatan juga jangan dihabis-habiskan di situ di hari itu. Cari momen yang tepat juga. Ya, ada kejujuran tapi juga ya ada juga kasih sayang untuk menyampaikan. Enggak menyampaikannya dengan wah kesempatan ini kapan lagi ya. Semuanya diceritakan. Akhirnya enggak membentuk relasi tapi membentuk jadi sebuah permusuhan. Menimbulkan masalah yang tidak penting. Akhirnya seperti itu. Tapi kita berdua punya di situ. Dan dengan kerendahan hati untuk berkata, tiap-tiap kita berkata apa yang kamu tidak suka dari kebiasaan yang kulakukan. Ya, dan dari situ terbukalah ya kan. Saya cerita, Pastor Lani cerita, dan kita sepakati untuk oke, kita mau berubah di area itu. Bahkan saya pribadi kadang-kadang ngomong sama Pastor Lani, kamu menikah bukan dengan seorang nabi tapi seorang gembala. Ya kalau nabi saya bisa menebak-nebak terus ini apa yang dipikirkan oleh Pastor Lani. Saya bilang, kamu menikah dengan seorang gembala, please tell me, kasih tahu saya apa yang kamu tidak suka, apa yang saya mau kamu itu suka dari kamu. Ya saya akan lakukan. Mungkin kedengarannya tidak romantis ya, tapi itu sangat membantu ya dari hubungan itu ya. Menurut saya itu sangat ampuh, Bapak Ibu Saudara, sangat ampuh. Kenapa? Karena dari situlah akhirnya kita tahu kadang manusia itu punya blind spotnya. Blind spot itu adalah spot-spot buta ya. Dengan kata lain dia tidak bisa menyadarinya kalau tidak orang di sebelahnya yang memberitahukannya. Nah, kalau kita punya hati yang jujur gitu ya, kita mau ingat dengan kasih sayang itu gitu ya, maka saya percaya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik
Demikian juga pasangan. Kalau setiap orang jadi pribadi lebih baik, tabungan cintanya akan naik. Dan masing-masing pasangan tabungan cintanya menjadi naik. Nah, ingat ya Bapak Ibu Saudara bahwa dalam pernikahan ini cinta kita itu bukan bertahan. Tetapi cinta kita itu harus makin bertambah-tambah. Yes. Kita enggak kenal lagi yang namanya, wah iya namanya sudah menikah lama ya kayak teman. Enggak Bapak Ibu Saudara, kita karena sudah semakin kompak. Kompaknya harus tapi temannya enggak. Karena kalau suami istri itu bukan teman. Suami istri itu ada chemistry, ada jatuh cintanya. Nah itu yang diharapkan. Kalau Anda pengen pernikahan berbahagia, pernikahan bintang 5, cintamu, tabungan cintamu harus terus naik berapapun usia pernikahan Anda. Oke, yang keenam Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat degradasi cinta kita itu bisa mengalami degradasi? Yang keenam itu adalah perilaku independen. Ya, enggak ada saling pengertian. Apa sih maksudnya perilaku independen ini? Yaitu dia yang mengambil keputusan sendiri tanpa memberitahukan pasangannya atau tanpa adanya kesepakatan bersama. Ya, ingat, to become one, 2 menjadi 1 itu artinya bahwa kita nggak boleh hidup untuk diri kita lagi. Kita sudah memutuskan untuk kita bersama-sama hidup, maka kita harus dalam segala sesuatu, apalagi yang menyangkut pilihan dan keputusan, kita harus diskusikan. Karena kita nggak hidup sendirian lagi. Kalau dulu masih sendiri nggak apa-apa, terserah-serah kita. Tapi setelah menikah kita nggak bisa, karena kita juga punya tanggung jawab. Ya, apalagi yang dikatakan tadi di poin ke-6, yaitu tadi dikatakan bahwa perilaku independen itu juga menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga. Ya, karena seringkali pasangan membuat keputusan yang tidak pernah didiskusikan. Contohnya membeli barang nggak ngomong dulu, ya kan, bahkan ada sebuah istilah yang ramai nih yang saya boleh kutip, dikatakan gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin, ya kan. Dia beli motor nih katakanlah hobinya, beli mobil, ya kan, berpikir bahwa pasti pasangannya nggak setuju ini nanti, ya kan. Pasti tentunya saya percaya ada alasannya kalau pasangan nggak setuju. Jangan-jangan itu mengorbankan keuangan keseluruhan. Atau mungkin ada tanggungan yang harus diselesaikan. Tapi menjadi kacau tanggungan itu karena keputusan sepihak dari pasangan yang tidak jujur dengan pasangannya seperti itu. Kalau orang mungkin berkata, loh kalau uangnya saya ada kok, kan gak ada masalah seperti itu. Tetap juga saya katakan, ya kan. Ketidakjujuran akan menghasilkan perasaan yang menyakitkan, apapun alasannya. Nah, di poin ini kita tuh harus mempertimbangkan perasaan pasangan kita. Kalau kita mempertimbangkan perasaan pasangan kita, maka kita tidak akan melakukan perilaku independen ini. Yes. Di dalam Filipi 2 ayat 4 dikatakan demikian, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga, ya, kepentingan pasangan kita. Siapa yang mau hidup? Siapa orang yang mau hidup dengan orang yang egois? Tidak ada tak rasa ya. Karena itu kita harus menghindari perilaku independen ini. Kalau mau ambil keputusan, kalau mau lakukan sesuatu, libatkan pasangan. Yep. Paling tidak cerita gitu ya. Jangan mengambil keputusannya sendiri, beritahukan kepada pasangan dan adakanlah kesepakatan bersama. Dan tentunya kita percaya apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi berkat buat Anda semua. Ya, tiba sampai pada konklusinya, Pastor Lani. Ya. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, yaitu setiap pasangan itu harus jujur dengan kehidupan masing-masing. Dan setiap pasangan itu harus dapat menerima kehidupan masing-masing tersebut. Ya, sekalipun seperti yang saya sampaikan tadi, sekalipun hal itu menyakitkan, ingat ya, keterbukaan itu akan jauh lebih baik daripada kebohongan. Kebohongan dengan alasan kebenaran, kebohongan dengan alasan yang indah pun gitu menurut Anda. Tidak ada yang namanya kebohongan itu indah. Keterbukaan, semenyakitkan apapun, keterbukaan itu akan menghasilkan kemuliaan. Karena itu setiap pasangan harus jujur dengan kehidupan masing-masing. Entah masa lalu, entah apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, apa yang ada di pikiran, perasaan. Lalu bisa menerima pasangan itu. Yes. Dan menerima kehidupan masing-masing pasangan tersebut. Yang kedua adalah belajarlah sepakat hari ini. Dalam banyak area untuk sepakat yang benar, sepakat yang baik. Ya, tidak boleh lagi orang sudah
hidup sendiri-sendiri lagi. Semua namanya pasangan suami istri, bahkan firman Tuhan juga katakan 2 orang sepakat minta apa saja dalam namaku, maka Tuhan akan mendengarnya juga, akan mengabulkan setiap apa yang dinaikkan. Tuhan suka dengan orang yang sepakat, apalagi kalau suami istri sepakat membangun pernikahan ini. Kita membangun pernikahan supaya pernikahannya menjadi pernikahan yang bahagia. Ingat ya saudara, pernikahan yang indah itu nggak boleh cuma dimimpikan. Semuanya dimulai dari mimpi. Tapi perlu langkah kedua, usaha untuk membangunnya. Amin. Harus sepakat 2 orang ini untuk ayo kita bangun. Kita mau pernikahan berbintang 5. Supaya ketika orang lihat hidup pernikahan kita, mereka nggak cuma diberkati, tapi mereka juga bisa diinspirasi. Ternyata bisa juga punya pernikahan yang bahagia. Mulai dari mana? Sepakat suami istri. Sepakat buang yang buruk, buang yang tidak berkenan, mulai sepakat untuk ayo kita memulai langkah baru membangun kehidupan pernikahan dengan integritas, dengan saling mengasihi, saling terbuka, dan saling bisa memperhatikan perasaan satu dengan yang lain, seperti itu. Dalam hidup ini selalu ada 2 sisi, benar dan salah, hitam dan putih. Demikian juga pernikahan, Bapak Ibu Saudara. Pernikahan itu bisa menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Ini kerinduan kami di momen bulan Maret ini, bulan keluarga. Melalui suara penggembalaan, kami rindu setiap jemaat yang sudah menikah atau bahkan yang mungkin akan menikah, mereka dibekali sesuai dengan firman Tuhan. Hidup pernikahan mereka menjadi pernikahan yang berbahagia. Kenapa sih pernikahan orang itu bisa tidak berbahagia? Ya karena mereka tidak membangun pernikahannya. Seperti yang sudah disinggung oleh Pastor Sam, bahwa pernikahan berbahagia itu tidak cuma dimimpikan, tetapi pernikahan bahagia itu harus dibangun. Kalau kita tidak pernah membangun pernikahan kita, maka kita tidak akan memperoleh cinta dan keintiman yang maksimal yang Tuhan sudah sediakan dalam pernikahan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biar ini menjadi suara penggembalaan kepada setiap Anda semua. Kami rindu melihat pernikahan Anda dipulihkan. Kalau mungkin hari ini ada keretakan demi keretakan, ada mungkin kebohongan demi kebohongan, atau mungkin ada kata-kata yang menjengkelkan, kebiasaan-kebiasaan buruk yang menyakiti hatimu. Biar di momen ini, di ibadah kali ini, semuanya biar Tuhan sembuhkan sampai dasar hatimu yang paling dalam. Tuhan pulihkan. Dan saya percaya kalau rumah tangga itu dipulihkan sama Tuhan, maka anak-anak Anda pun akan menerima berkatnya. Sebuah generasi yang baru itu akan dibangkitkan. Bukankah anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan, anak muda seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikian juga kalau pernikahan Anda dipulihkan oleh Tuhan, maka saya percaya anak-anak Anda seperti anak panah di tangan pahlawan. Bangun pernikahan ini Bapak Ibu Saudara, saya sungguh berdoa, kami berdoa sungguh. Bahwa melalui sesi demi sesi di bulan Maret ini, setiap Anda bukan cuma diberkati, tapi hidup Anda dibangun. Ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang mungkin kalau itu perlu diambil dari hidupmu, Tuhan akan ambil. Dan kalau itu perlu ditambahkan, Tuhan akan tambahkan. Supaya apa? Supaya Anda mengalami di bumi seperti di surga. Itu ada ketika pernikahan Anda berbahagia. Dan kami berdoa supaya tidak terlambat Bapak Ibu Saudara. Mungkin Anda hari ini sudah berpikiran untuk bercerai, atau Anda sudah berpikiran untuk mengakhiri pernikahanmu. Oh, puji Tuhan, hari ini Anda dengar kebenaran firman Tuhan. Dan biar kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan hidupmu. Oke. Akhir kata, kesimpulannya adalah bahwa manusia itu nggak ada yang cocok. Pria, wanita itu berbeda. Kalau orang bilang, ya tapi saya berbeda banget. Ya, memang benar, kita berbeda banget. Bukankah satu pria, satu wanita? Pria ketika dicari penolong, nggak ada yang sepadan. Yang sepadan adalah wanita. Kalau dikatakan itu penolong yang sepadan, artinya apa? Apa yang tidak ada di pria, ada di wanita. Sebaliknya juga, apa yang tidak ada di wanita, ada di pria. Lah, bagaimana bisa mencocokkan perbedaan ini? Ingat, perbedaan di dalam pernikahan bukan membuat jauh. Perbedaan di dalam pernikahan membuat itu saling melengkapi. Sehingga pernikahan menjadi pernikahan yang lebih indah lagi. Saya sendiri bersyukur selama belasan tahun menikah ini, saya merasa bahwa kehidupan saya ada banyak dibangun ketika saya berjumpa dengan Pastor Lani. Oh, saya bersyukur dengan Tuhan. Saya bersyukur juga adanya Pastor Lani, sehingga hari ini saya tahu saya bukan sempurna. Banyak kekurangan juga, masih ada hal-hal di depan nanti yang perlu saya ubah lagi. Tapi paling tidak kalau flashback ke belakang, saya melihat kehidupan saya banyak berubah juga. Karena saya banyak diberkati oleh Pastor Lani sebagai istri saya.
Saya berdoa, kami berdua berdoa bahwa apa yang kita pelajari tentang degradasi cinta ini bukan hanya menambah pengetahuan Anda, tapi terlebih dari itu semua, ini membebaskan setiap Anda sehingga pernikahan Anda menjadi pernikahan yang berbahagia. Tabungan cinta masing-masing semakin bertambah. Ingat bahwa cinta dalam pernikahan itu bukan bertahan, tetapi harus bertambah-tambah. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Mari kita hampiri Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Kalau Anda datang dengan pasanganmu, mari angkat tanganmu sambil bergandengan tangan. Yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari saya mau berdoa buat setiap jemaat yang mendengar ibadah ini. Angkat tanganmu. Tuhan, hari ini hamba berdoa, mampukan ya Tuhan setiap orang-orang ini untuk mereka hidup dengan sungguh-sungguh transparan, baik kepada Tuhan dan juga kepada pasangan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi orang yang hari ini engkau sebagai korban dari ketidakjujuran pasanganmu, hari ini secara khusus, kalau engkau tahu engkau orangnya, taruh tangan kananmu di hatimu. Secara khusus hamba berdoa, Tuhan dalam nama Yesus, biar kasih Bapa itu melimpah buat hidup orang ini. Sehingga orang ini ya Tuhan, sama seperti engkau melihat kami, menerima kami apa adanya, demikian juga orang ini ya Tuhan, demikian juga dia bisa menerima pasangannya apa adanya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sekalipun kebenaran itu sangat menyakitkan, hamba berdoa Tuhan mampukan dalam nama Tuhan Yesus juga mampukan setiap orang, setiap pasangan untuk mengubah kebiasaan buruk mereka ya Tuhan menjadi kebiasaan yang baik. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, masing-masing pasangan menjadi berkat satu dengan yang lain. Oh Rama Nama Rama, sehingga hamba percaya pernikahan berbahagia itu bukan angan-angan, bukan mitos kata orang, tapi pernikahan berbahagia itu akan menjadi milik Anda. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Kami juga ingin membangun pernikahan kami dengan hati yang mengasihi pasangan. Bukan hidup untuk diri sendiri, bukan egois,
hidup untuk bagi dirinya sendiri, tapi hidup untuk pasangan. Tuhan, aku melepaskan berkat di dalam nama Yesus. Biar hari ini kasih yang dari surgawi itu mengalir. Kasih dari Tuhan Yesus, Engkaulah teladan kami. Engkau tidak egois, Engkau tidak melihat dirimu sendiri. Engkau adalah Allah, Engkau sempurna. Tapi Engkau rela menjadi manusia untuk mengasihi kami. Hari ini biar teladan-Mu itu boleh mengimpartasi kami semua. Kasih-Mu itulah yang mengenyangkan kami. Kasih-Mu itulah yang mengubahkan kami. Aku berdoa dalam nama Yesus, mungkin ada banyak pernikahan, Engkau tahu. Engkau tidak mengalami anggur yang manis, anggur yang enak. Mungkin seringkali dalam pernikahanmu terjadi banyak pertengkaran. Mulai hari ini aku berkata dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus jamah hati mereka. Setiap orang mulai punya komitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Setiap orang punya komitmen dan bersepakat untuk punya pernikahan yang lebih bahagia lagi. Aku berdoa dalam nama Yesus, jamah hati mereka, jamah Tuhan, jamah Bapa. Kibarara bayarala bayarala pasyakarala. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Suami istri tetap bergandengan tangan. Ayo sepakat. Minta sama Tuhan. Jadikan aku indah Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Amin. Seturut karyamu Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, katakan jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Amin. seturut karyamu Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari persiapkan roti dan anggur. Ora basyakarala bayarala basyikiri bikanarala. Ori bikanarala basyakarala. Mari engkau yang bisa berbahasa roh, sembah dengan rohmu. Kibarara bayarala bayarala. Sikiri bikanarala bayarala bayarala. Saya melihat seorang wanita yang masih meneteskan air mata. Hari ini biar kasih Bapa Surgawi mengalir dalam kehidupanmu. Ayo percayalah bahwa pernikahanmu bisa dipulihkan. Anda bertanya sama Tuhan, apakah pernikahanku bisa dipulihkan? Yes, kamu pasti bisa, kata Tuhan. Yes, kamu pasti bisa. Aku berdoa dalam nama Yesus. Dan aku berdoa ada seorang, bukan pria, ada banyak pria ini. Aku berkata, ya Tuhan, lembutkan hati para pria. Pria seringkali merasa dia yang bekerja di dalam rumah tangganya, dia menghasilkan uang dalam rumah tangganya. Bukan berarti bahwa kamu sudah segalanya di sana. Kamu ada teladan, kamu adalah imam, kamu adalah berkat bagi keluargamu. Aku berdoa Tuhan, para imam-imam ini lembutkan hati mereka. Berikan hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mengasihi keluarganya. Saya percaya Anda mengasihi keluarga Anda. Tapi hari ini belajarlah mengasihi bukan menurut pandanganmu. Tapi belajarlah mengasihi seperti kasih Bapa kepada anak-anaknya. Aku berdoa dalam nama Yesus, ada banyak hati yang dipulihkan. Ada banyak hati yang diubah. Mulai berkata, ya Tuhan, ampuni aku mau berubah lebih lagi bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari angkat tinggi roti di tangan kananmu. Terima kasih Bapa di surgawi. Saat kami mengangkat roti ini, kami tahu bahwa kami tidak sendirian. Kami punya Bapa yang mengasihi kami. Kami punya Yesus yang menjadi Tuhan dan Raja atas kami. Hari ini kami minta Tuhan, jadilah Raja, jadilah Tuhan atas rumah tangga kami. Berikan kami anggur yang enak, yang manis. Bukankah pernikahan idenya Tuhan?
Bukankah Yesus melakukan mujizat pertama kali padahal belum waktunya melakukan mujizat. Tapi karena itu adalah pernikahan yang membutuhkan, Yesus melakukan mujizat bahkan belum waktunya. Yesus tetap melakukan mujizatnya. Oleh sebab itu ketika kami mengangkat roti ini, kami percaya ada mujizat atas setiap pernikahan yang ada. Ada mujizat di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan akan memberikan anggur yang enak. Bertambah tahun usia pernikahan, pernikahan kami menjadi pernikahan yang lebih harmonis. Bertambah usia pernikahan kami menjadi pernikahan yang semakin cinta, kadar cinta kami semakin bertambah. Karena Engkau yang menolong, Engkau juga yang memberi hikmat, Engkau juga yang memampukan kami, baik suami maupun istri, untuk menjadi suami yang baik, untuk menjadi istri yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Roti yang kita angkat, roti biasa. Tapi bukannya kita percaya waktu kita memecahkan dan kita bersekutu, kita memakannya, kita bersekutu dengan tubuh Kristus, makan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat tinggi cawan di tangan kananmu, taruh ke tangan kirimu di dada. Thank you Jesus. Belajarlah bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menjadi juru selamat kami. Terima kasih Engkau telah memilih kami. Terima kasih kami boleh punya pasangan, kami boleh menikah. Itu kasih karunia juga kalau kami boleh menikah. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, kalau kami suami bersyukur buat istri yang Kau percayakan. Kalau kami seorang istri, kami bersyukur kepada suami yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Sidang jemaat yang terkasih, cawan yang kita angkat memang berisi anggur biasa. Tapi bukannya kita percaya waktu kita meminumnya, kita bersekutu dengan darah Kristus yang sudah menguduskan pelanggaran kita semua. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandangmu lihat seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Katakan jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sebelum saya tutup berkat, saudara, kalau Anda diberkati dengan sesi khotbah tentang keluarga ini, maka saya berharap Anda minggu depan bisa mengikuti ibadah ini lagi untuk melanjutkan apa yang menjadi topik keluarga. Dan minggu depan kita akan berbicara tentang Money in my family. ya, keuangan di dalam keluarga kita. Ya, karena itu penting juga bagi kita. Makanya kita akan belajar tentang keuangan di dalam keluarga di minggu depan. Ya, mari kita angkat tangan kita. Mari terimalah berkat, kasih yang dari Allah Bapa, anugerah kesetiaan dari Yesus Kristus namanya, Amin. dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menolong, mengurapi kita, Amin. memberkati kita senantiasa. Takutlah akan Tuhan, hidup seperti yang diberitakannya, apapun yang kita pegang dibuatnya berhasil. Diberkatilah keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, pelayananmu, dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan katakan, amin. Salah satu penyebab pernikahan yang tidak harmonis adalah karena faktor keuangan. Dan kali ini kita membahas secara praktis dan mudah untuk diaplikasikannya. Karena itu di ibadah online kita, di yang ketiga di bulan Debat, kita membahas tentang keuangan dalam pernikahan. Anda bisa mengakses melalui YouTube GMS Jatim Bali Nusa atau melalui gms.church
streaming Jatim Bali Nusa Aus. Anda bisa mengaksesnya mulai dari hari Sabtu dini hari. Jangan ketinggalan Bapak Ibu Saudara, juga jangan terlewatkan. Sampai jumpa di ibadah online kita. Tuhan Yesus memberkati. Hey!